Oke, selamat datang di Kampung Shogun. Kali ini kita setupnya studio podcast Kampung Shogun, yang mana studio ini gabung langsung bersama workshopnya Kampung Shogun. Ada bengkel, ada warkop, ada merchandise store, dan e-commerce-nya. Gak lupa juga ada studio YouTube juga. Wih, keren lah pokoknya Kampung Shogun. Luar biasa lah. Buat teman-teman semua yang mau maintenance, gue gak lupa ya buat promosiin ini. Yang mau maintenance, service, terus ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, ataupun kumpul, silahkan langsung datang ke Kampung Shogun yang alamatnya itu ada di Jalan Raya Pondok Gede nomor 28 Jakarta Timur. Mepet banget sama Bekasi, intinya gitulah, Jakarta pinggiran lah intinya. So, kali ini gue bersama dua orang ganteng, dua orang pengguna Shogun, yang satu udah lama main Shogun, yang satu baru main Shogun gitu. Apa sih yang mau gue bahas di sini? Yang gue bahas di studio podcast kali ini adalah perbandingan antara user lama dan user baru. So, yang mau tahu videonya, jangan kemana-mana, tonton terus Kampung Shogun. Kampung Shogun, sana sini Shogun. Terlahir wadah, persaudaraan mulai dibangun. Kampung Shogun, sana sini Oke, Shogun. Jor. Jadi, di kesempatan kali ini, gue mau bahas sama Mas Ian dan Mas Eca. Lah pakai Mas juga lagi ya, Oke. Raden mana aku dong? Oke, perkenalan dulu, Cak. Siapa lu? Mungkin teman-teman yang pakai Shogun belum tahu lu siapa dan lain-lain. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama gue Eca. Gue tinggal di Lebong Baya. Lu Anak baru gue dua. kok jadi promosi diri? Gue di sini mekanik. Udah berapa lama main Shogun? Desember kali ya. Desember tahun lalu ya, 2025 ya kali ya. Setahun lah ya. Iya. Pakai Shogun. Namanya Eca, bapak anak dua. Yang merangkap sebagai orang sibuk di Kampung Shogun, intinya gitu. Satu lagi, Mas Ian, silakan Mas Ian. Halo, gua Ian. Rumah gua di Condet. Yang mau mampir boleh Mau ngopi-ngopi. apa itu? Buat siapa tuh? Buat Buat punya cewek. Shogun. Oh, ya. Bukan buat cewek, bukan? Bukan. Karena habis putus kan. Tai. Oke. Mas Ian ini sudah Oh, lama. jabatannya belum? Jabatannya sebagai apa ya? Seksi sibuk lah. Sama dong. Lu kan seksi riwuh lu ya. Oh ya. Mas Ian, infonya dari 2011 sudah pakai Shogun. Berarti udah berapa lama tuh? Berapa tahun tuh? Berarti 15. Iya, 15 tahun ya. 15 tahun ya. 15 tahun. Jadi perbandingannya sangat signifikan jauh, Sangat jauh antara banget. 1 tahun dan 15 tahun gitu, Jo. Makanya gue mau tanya nih, POV dari orang yang sudah lama main Shogun sama orang yang baru main Shogun. Kita tutup dulu, mereka kita batasi, jangan bawa-bawa Kampung Shogun, mentang-mentang bawa Kampung Shogun terus dia nge-pro banget sama Shogun, enggak. Intinya kita bawa dulu, kita gariskan dulu. Dalam arti notice buat teman-teman bahwa di sini tidak berdasarkan karena mereka ada di bagian Kampung Shogun, melainkan hanya untuk sebagai user Shogun nih, John. Oke, kita notice. Oke, mulai dari Mas Ian dulu. Mas Ian, 15 tahun pakai Shogun. Gak pengen pakai motor lain kah? Belum kepengen. Alasan konkret utamanya? Kalau yang gua lihat sih motor sekarang ringkih. Iya lagi. Ricky baru 2 bulan jebol. Baru 1 bulan udah hampir oli lah pokoknya gitu ya. Bener banget. Satu, Ricky. Tapi kan teknologinya mutakhir. Nah, itu. Kalau gua lihat motor sekarang tuh lebih ke teknologi. Lebih ke teknologi. Dibandingkan mesin. Teknologi ya. Lebih daripada ke mesin gitu ya. Iya. Teknologinya udah ada jam di motor, Iya, betul. udah ada apa namanya? Stopwatch ada stopwatch. Jangan kan stopwatch, Chargeran ya kan. chargeran, terus udah ada oil control ya segala macam. Tapi kan bukannya itu bikin enak user, Enggak lah. karena lu udah terbiasa manualan lah ya. Iya. Ganti oli menurut kilometer yang lo pakai, hitung-hitungan dan lain-lain. Nah, jadi teknologi itu bagi lu pemakai motor itu nggak penting ya? Enggak terlalu. Nggak terlalu penting ya, bukan nggak penting tapi nggak terlalu penting. Terus di era gempuran motor listrik nih, kan motor listrik udah berbagai macam fitur nih ya, yang bisa terobos banjir setinggi 1 meter lah dan lain-lain. Shogun lu pernah nembus banjir? Wow, pernah. Sering ya? Iya. Aman tuh ya? Alhamdulillah. Sampai lahannya rusak ya. Lahan enggak. Aman tuh ya? Jadi gua patahkan nih, untuk motor-motor era-era baru ini sama motor Shogun masih bisa bersanding lah ya. Bisa banget. Alasan lu masih pakai Shogun karena itu. Ya. Alasan kedua,
mengenai pemakaian bahan bakar bensin yang sekarang tuh udah naik banget. Lu sebenarnya pengguna Pertalite atau pengguna Pertamax? Pertamax, sebenarnya sih 95 sih gua. 95. Iya. Jadi lu ya pengguna, bukan pengguna RON kecil lah ya, intinya lu pengguna RON yang menengah ke atas lah. Dengan era kenaikan harga BBM, ngaruh nggak buat Shogun lu? Maksudnya, bukan buat Shogun sih, buat kantong lu sebagai pengguna Shogun. Sebenarnya ke Shogun sih nggak ke dompet iya. Oh, ke Shogun nggak, ke dompet iya ya. Jadi sedikit ada dikeluhkan lah ya, tapi tidak masalah bagi pengguna Shogun lah menurut gua gitu ya. Nggak masalah. Nggak masalah. 15 tahun pakai Shogun, sudah berapa cewek yang lo boncengin? Banyak. Gak bisa dihitung pakai tangan dong. 5 adalah 5 lah ya, udah 5 kali ganti cewek nih ya. Alasannya kenapa nggak bisa bertahan ya karena belum pas kali ya. ya belum pas lah. Berarti mereka masih kalah sama Shogun dong. Shogun aja sampai sekarang masih lo pakai. Kenapa cewek? Enggak lo. Salah aja, bahaya banget nggak dipakai, tidak dipertahankan gitu. Oke, 15 tahun pakai Shogun. Walaupun di gempuran era teknologi masih bertahan pakai Shogun lantaran masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Ada komunitasnya nggak sih menurut lu? Maksudnya perlu komunitas nggak sih? Perlu banget. Perlu banget ya buat ini ya, edukasi lah ya. Edukasi buat naikin pengguna Shogun juga biar lebih banyak. Wah, loyalitas mampus nih. Salah satu pengguna yang loyalitas lah, yang intinya pengen naikin citra Shogun, bagus. Tapi sejauh ini menurut lu sudah naik belum sih Shogun di kasta media sosial? Udah naik sih. Udah naik ya? Naik banget. Banyak sih sekarang komunitas-komunitas di media sosial juga udah banyak banget. Karena lu nyemplung ke Shogun udah lama nih, bahkan lu lebih lama dari gua sebenarnya kan. Berarti lu kan mengikuti perkembangan informasi di dunia Shogun dong, baik di media sosial ataupun di dunia nyatanya. Makin banyak berarti pengguna Shogun yang menurut lu lihat, Makin banyak. Dari yang tukang galon, tukang gas, tukang cimol gitu ya, sampai orang yang berduit ya. Jadi banyak nih sekarang pengguna Shogun. Oke, Eca, baru 1 tahun pakai nih Ca ya? 1 tahun pakai dan nggak pernah pakai Shogun sebelumnya? Nggak Gua pernah. pakai Satria 2 tak. Iya, berarti belum pernah pakai Shogun nih. Ya, baru. Baru banget pakai pakai Shogun itu pas kapan, Cak? Pas Momennya apa sih? Pas ketemu momennya- gua lagi gitu ya? ketemu beliau. Iya, ketemu gua lagi. Gua nggak meracuni ya, cuma ya pakai dulu nih. Iya, pakai nih. Pakai dulu. Ya, gue pakai. Kok lama-lama sama nih? Karena gue kan. Kok enak. Wah, lah kok enak. gitu. enak gitu kan. Pertama gue pakainya Suzuki kan, Satria Hiu. Ya, Itu duduknya, stangnya, joknya sama lah. Karena cinta mampus lah gue sama Cinta Satria gue yang kemarin tuh sebelum jadi tenda. di tenda ya. Ya, sebelum jadi tenda, cinta mampus lah. Dan agak nyesel tuh gue jual. Tapi kan nggak nyesel sekarang karena udah ada Shogun gitu kan. Betul. Pengobat rindu lah. Ya. Dan sampai bini lu tuh menyimpulkan bahwa ini motor enak nih, bener gak sih? Ya, betul. Betul. Jadi Eca ini baru pertama kali pakai Shogun dan dia langsung first impression itu ngerasa nyaman. Kenapa, Cak? Kan banyak motor yang bikin lu nyaman juga dong, pasti motor-motor baru. Kenapa lu nggak suka sama, bukan nggak suka, tidak jatuh cinta sama motor-motor yang memang yang baru lah? Kenapa? Lu kenapa sama kayak Ian Andre ini masih mau pakai motor-motor discontinue? Kenapa? Nyaman sih bang, nyaman. Bicara nyaman ya, gue Gak bingung. bisa dibicarakan bang, nyaman. Iya sih, Nyaman susah. memang susah sih dideskripsikannya susah. Susah, nyaman. Ya gitulah pokoknya nyaman lah intinya. Nyamannya buat dalam kota atau buat lintas jauh nih? Wah kalau gua sih ya belum pernah pakai jauh Shogun. Dalam Ya kota paling ya? jauh ya puncak lah untuk saat-saat ini. Nyaman. Nyaman lah ya. Nyaman. Buat dalam kota nyaman lah ya. BTW yang lu pakai Shogun apa, Cak? Shogun FD Oh, 125. yang warna kuning. FD, warnanya warna langka lagi ya. Berarti banyak yang lirik untuk pada saat lu bawa di jalan. Wow, becek bang, bodinya Basah nih. basah tuh. Kalau lu Mas Andre, lu pakai Shogun apa nih? Shogun siluman. Shogun siluman. Apa mesinnya Astrea apa gimana nih? Mesin kapal bang. Basicnya Shogun R125. Ah. Mesinnya cuma pakai Shogun SP. Oh, swap engine udah ya. Iya. Kenapa lu ganti ke mesin SP sedangkan Bisa diganti. secara hitam putih lu pakai non kopling kan? Kenapa lu ganti kopling? Kalau gua lebih enak pakai kopling sih. Loh, kenapa lu belinya yang 125 ya? Ya
daripada gua nambah lagi beli motor, mendingan gua ganti mesinnya. Oh, cerdas. Tapi pajak hidup. Hidup. Wah, keren. Kok bisa? Itu urusan biro jasa, jadinya gitu. Jadi lo kalau motor lo belang, lo mau perpanjang ya asalkan itu memang lo punya database itu motor lo benar-benar asli, bukan motor bodong dan lain-lain lah, intinya gitu. Lo urus aja ke biro jasa itu, nanti bakal ditolong kok sama biro jasa. Jadi basically 125R, swap engine pakai 125 SP sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Terus keluhannya, oke bicara tadi sisi nyaman dan lain-lain, keluhannya. Keluhan utama pakai Shogun apa? Kalau menurut gua yang paling mungkin Shogun itu rantai keteng sih. Sering bunyi ya? Sering bunyi. Sering bunyi rantai keteng. Bukan begitu Bapak mekanik? Betul. Karena sering, ya memang. Bang ganti keteng bang. Iya. Wah keteng. Udah berapa lama nih? Ada 15 tahun bang. Awet itu bukan main sih, tapi memang lebih kayak apa ya, lemas lah rantai ketengnya. Cuma gue bicara sama mekanik yang sering megang motor lain, bahkan motor lain pun pakai rantai ketengnya Suzuki. Sebenarnya, cuma sebagai user, Mas Yan Andre tuh bilang sering bunyi Mas ya. Iya. Sering bunyi ngericik lah gitu ya, tapi nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Performa nggak berkurang, cuma bunyinya doang ya. Doang John, inget tuh. Terus, Eca selama setahun pakai, hal apa yang lu temukan nggak enak di Shogun? Nyari spare part yang mulai discontinue. Wah bener banget lagi. Spare partnya juga udah mulai susah. Itu. Lu merasakan nggak Mas Yan? Merasakan sih. Kan banyak di online banyak. Kan belum tentu ori. Bahayanya itu memang. Sebenarnya banyak template-template di e-commerce tuh yang jual A, jual B, jual C. Ada yang ori juga ada. Ada. Tapi banyak digunakan sebagai sama user itu datangnya nggak ori gitu ya. Bukan bising amat ya. Soalnya kita di bengkel nih, workshopnya di bengkel. Workshopnya, studionya di bengkel, jadi wajar aja kalau seandainya berisik-berisik di pinggir jalan John. Memang banyak yang jual di media sosial, tapi banyak juga yang oknum yang nggak jujur ya. Ori nih, Ori taunya datangnya enggak. Ya. Sampai banyak juga pernah ada cerita tuh teman gua ketipu beli stripping. Ori, taunya tidak ori ya, gitulah intinya. Tapi masih bisa dibedakan kan? Masih bisa. Kalau kelihatan fisiknya. Iya. Kalau di foto kan kadang dia pakai foto ori kan. Terus menanggulanginya supaya lu gak ketipu. Gimana? Belinya offline apa gimana? Boleh tanya-tanya ke teman-teman. Nah, itu fungsinya kok. Perkumpulan ya. Nah, itu dia. Fungsinya tadi komunitas atau perkumpulan sebagai bahan referensi kalau lu mau cari spare part, perbaikan dan lain-lain. Terus Cak, selama lu main Shogun nih Cak, pemakaian BBM lu ngerasa kekuras atau enggak untuk Shogun yang standar? Kalau standar sih enggak ya. Enggak ya, masih enak lah ya. Kalau kebetulan Shogun gue udah nganu ya. Udah dioprek-oprek lah ya. Ya betul, udah nggak standar lah. Tapi kalau untuk dalam kota, itu oke sih. Bukan sombong pak. Bukan sombong. Ini. Kita nggak bisa pakai motor doang gitu. Iya. Karena terlahir dari dua tak nih, makanya Gitu. sensasi-sensasi kebutnya masih ada. Tapi nggak dibilang boros, nggak boros amat lah ya. Enggak, masih kategorinya masih aman dan normal. Takutnya gini, ada pengguna pengen lagi keracunan Shogun, pengen main Shogun, takut nih, ini motor 125 cc nih, takutnya boros. Menurut lu boros gak? Enggak kok. Menurut lu masih Enggak boros. Si Blue, motor lu kan Blue nih namanya kan. Pemakaian BBM-nya itu yang pernah paling iritnya tembus berapa Mas? 1 liter bisa nyampe berapa kilo yang pernah lu ukur? Kalau itu sih gua nggak pernah ngukur ya. Kira-kira. Intinya kalau full tank nih, full tank itu bisa seminggu lah. Seminggu? Iya. 4,5 liter bisa buat 1 minggu. Ya itu jaraknya 11 km, 20 km Gua pulang pergi tuh. pulang lagi. 20 kali 7 deh itu berapa? 140 kiloan lah kurang lebih ya. 140 kiloan masih masuk kategori standar lah. Tidak boros-boros amat. Pakai pertama. Buat teman-teman yang pengen Shogun silakan nih, mumpung masih murah. Kalian bisa cari di marketplace. Belum mahal banget ya bang? Mumpung belum mahal banget tapi sudah menuju mahal. Tergantung kondisi. Tergantung Iya, kondisi udah. betul. Kalau mau dijual Shogun itu berapa kira-kira? Yang pantas nih menurut Shogun gua pantasnya di harga segini nih, menurut lu berapa? Enggak dijual kayaknya. Enggak kalau dijual. Mana sih ada yang
bilang 2,5. 2,5 juta. Enggak sih. Oh iya, berapa? Berapa ya? Kira-kira nih, kalau lu ngeliat motor lu di marketplace, wah, masuknya harganya berapa nih kalau masuk dengan motor lu yang seperti itu kira-kira? 10 kali ya? Tuh kan, ngeri gak tuh? Gila, 10 juta cuy. Ya 10 juta pun masih menurut lu wajar ya untuk dapat Shogun, masih wajar. Pajak hidup, kondisi mengkilat, motor enak tuh masih wajar. Wajar. Jadi harga-harga yang mitosnya katanya 3 juta itu memang masih ada sebenarnya motor Shogun yang 3 jutaan, tapi sudah mulai punah ya, Cak. Harga 3 jutaan ya. Saya 25 lah. 5 juta dong. Loh, lu bisa lihat sendiri kan? Restorasi ya. Ya, bisa lihat sendiri. Seperti baru, padahal tidak baru. Maksudnya ya looks-nya tuh basah lah, maksudnya repaint. Tapi repaint-nya juga kualitas ya. Spare part-nya yang premium. Ya, spare part-nya premium. Ada yang diganti yang premium. Berarti tergantung tadi bener Mas, tergantung dari motor tersebut ya. Dari kondisi ya. Menurut lu pribadi selama 15 tahun lu pakai Shogun, di tahun 2026 ini cocoknya harga standar bangetnya itu Shogun ada di berapa? Terendahnya? Terendah. Iya, menurut lu Shogun SP ya? SP. Hmm. SP 7 sampai 8. Terendah tuh ya? Terendah menurut gua. Pajak hidup lah ya, tapi kondisinya ya standar aja lah gitu. Standar bawaan 7 sampai 8 juta menurut lu tuh wajar lah ya? Wajar. Kalau menurut lu, Cak, menurut lu harga terendah di Shogun pantasnya di harga berapa? Pajak hidup, Tampilan standar lecet-lecet lah. standar, Iya. bodi masih utuh. Iya, berapa? Ya 7 lah. Oh, sama lah berarti. 7 lah. Standarnya. Cuman kalau Oke. pajak mati 4,5. Oke, sengaruh itu berarti pajak. Iyalah. 4,5 juta. Indonesia dilihat pajaknya. Benar-benar. 4,5 juta untuk kategori motor Pajak mati. pajak mati ya. Tapi kalau pajak hidup ya di atas itu lah udah pasti. Buat teman-teman semua yang pengen cari Shogun, ini sebagai patokan, tapi bukan jadi tolak ukur ya, hanya patokan aja. Siapin budget kurang lebih 7. 4,5 sampai 7 juta. Lewat dikit. Iya, lewat dikit lah. Kalau yang mau bagus tadi tuh mendekati ya 2 digit lah jatuhnya sekarang, udah mulai bagus. Udah mulai banyak nih Shogun nih di beredar di aspal. Ya. Lu merasa bangga atau merasa ya nilai sentimentalnya, rare-nya hilang nih karena lu banyak yang pakai. Lu merasa bagaimana saat sudah mulai banyak pakai Shogun? Malah seneng gua. Malah senang lah ya. Kenapa tuh malah senang? Banyak. Banyak nih. Temen gua ya kan. Kita nggak sengaja tiba-tiba klakson ya kan, negor. Kasih stiker gitu kasih ya. stiker ya kan. Siapa tuh? Jadi semakin banyak kulturnya akan semakin enak ya. Lu kalau nongkrong di mana? Kalau nongkrong Kalau nongkrong ya sama teman-teman Shogun di mana? Promosi. Tapi emang iya, ini bisa jadi tempat buat nongkrong ya. bisa. Tempat nongkrong, tempat cerita, tempat buat lepas Curhat. lepas lelah gitu. Tidur belum bisa tapi ya. Tidur belum bisa. Kenapa? Bisa sih. Berisik memang berisik. Kalau buat tidur bisa tapi rada malam nih. Nah ini sebagai Kampung Shogun, kita bicara Kampung Shogun. Kampung Shogun berarti bisa nggak sih dinobatkan sebagai wadah untuk teman-teman Shogun menurut lu? Pantas banget. Apa lu merasa gini? Lu merasa benar nggak ini Kampung Shogun ini sebagai wadahnya teman-teman Shogun? Ngerasa benar seperti itu apa enggak? Ya benar sih. Kenapa nih kok lu ngerasa benar? Gue bukan yang lebih-lebihin Kampung Shogun nih, tapi Tapi kenapa? memang kenyataannya begitu sih bang. Iya. Dari jauh-jauh. Contohnya ada yang dari Aceh, dari Kalimantan. Kan dia mau servis. Loh, taunya dari mana? Kalau bukan dari sosmed. Tapi wadah itu maksudnya cuma sebagai lepas lelah doang gitu, Iya sebagai sih. ngopi-ngopi doang masih pantas lah ya maksudnya. Masih. Enggak yang apa-apa harus servis di sini enggak kan ya? Enggak mungkin dong. Jupiter kesini ya kan. Porsche ke sini gitu. Motor saya itu dong. Mio ke sini gitu ya. Iya sih, teman-teman sih alhamdulillah di sini banyak yang dari mana-mana ya, terus ke sini kumpul ngobrol dan lain-lain. Cuman datang. Cuma datang doang. Ada yang dari Condet. Kayak tadi bapak-bapak. Pak, masuk pak. Iya saya cuma nongkrong doang. Lah coba itu. Jadi enak Cuman itu. sebatang, 2 batang. memang nungguin hujan. seharusnya perkumpulan tuh ya seperti itu ya, tidak perlu harus ada yang bilang harus servis dan lain-lain lah ya. Iya. Di mata lu Kampung Shogun itu sebenarnya bengkel atau perkumpulan, Mas? 1%-nya bengkel, 99-nya keluarga. tuh. Bukan ketawa bukan. Dia doang yang bikin tagline sendiri.
1% bengkel, 99% keluarga. Ya gue senang sih. Beliau itu udah nganggep Kampung Shogun ini sebagai wadah keluarga dan lain-lain lah ya. Tapi lo sebelumnya sudah sempat ikut-ikut perkumpulan gitu nggak mas? Sempat ikut. Sebelum ada Kampung Shogun ya? Sebelum. Memang udah ada lah dulu ya? Udah ada, cuman baru sedikit. Terus sedikit di Jakarta apa di mana? Jakarta Timur. Oh Jakarta Timur gitu ya. Terus enaknya punya, nggak enaknya dulu deh, nggak enaknya punya perkumpulan tuh apa sih menurut lo? Karena kan banyak banget yang takut mau masuk ke komunitas atau perkumpulan tuh nilai nggak enaknya tuh di mana sih menurut lo? Beda pendapat sih biasanya. Oh lebih ke beda pendapat ya. Jadi perdebatan lah gitu. Iya. Ya kalau yang baper pasti baperan, kalau yang nggak baper mah slow tuh biasanya tuh ya. Males toksiknya gitu ya. Ya pasti ada lah kalau toksik sih ya. Mau di mana kayak lo mau di perkumpulan sepeda roda 2, sepeda roda 3, sepeda roda 4 atau sepeda roda 10 pun juga pasti akan ada hal-hal toksik di dalamnya. Cuma bagaimana kita sih tergantung yang nyikapinnya gimana gitu. Iya. Nah, balik lagi nih. Dari 2011 lu pakai. 2011 lu pakai berarti 15 tahun. Udah 15 tahun nih lu pakai nih. Sudah berapa kali lu keluar masuk bengkel sebelum ada Kampung Shogun? 4 sampai 5 gitu. Dengan kendala yang sama? Kendala yang sama, kendalanya beda-beda sih. Beda-beda. Paling berat? Paling berat, maksudnya Penyakit paling berat di Shogun yang punya lu? turun mesin. Turun mesin. Berapa kali turun mesin? Ya itu. 4 sampai 5 kali? Iya. Karena kesalahan lu atau karena apa? Ada kesalahan gua, ada juga kesalahan mekanik lah. Oh tetap ada hal-hal Ada. gitu ya. Dan lu memaklumkan itu? Pernah ketipu juga gua. Tahu. Rokok mana? Gue minta rokok dulu kan ya asik ya. Nih bicara ketipu nih. Ya memang sih masih banyak sih sebenarnya oknum-oknum yang berkeliaran baik dimanapun lah ya. Ini koreknya juga. Gak diambil kan? Oh enggak. Kalau ini ada mahal nih jadi nggak bisa gue ambil. Cundrek dia. Dikit. Masalah ketipu kayaknya sih kalau menurut gue di mana aja ya di roda 2 ataupun roda 4 juga banyak oknum ya. Banyak banget. Ya tergantung kita sih bagaimana menyikapinya sih masalah lebih ke ketipu pekerjaan atau lebih ketipu ke spare part. Spare part. Dikasihnya yang Dua-duanya KW. sih. Dua-duanya. Kalau Jadi- ketipu spare part gimana? Jadi Dikasihnya yang KW tuh. bukan KW, dia lupa masang bearing magnet apa ya. Jadi olinya nggak naik. Oh, itu berarti pekerjaan dong. Iya. Teknikalnya si mekanik gitu. Tapi ya lu mewajarkan lah hal-hal kayak gitu. Tapi pengaruhnya ke motor lu lumayan besar tuh ya. Lumayan. Itu Oli nggak naik. oli nggak naik. Itu udah habis sejuta. Udah bisa apa? Sejuta. Sejokut tuh ya. Zaman tahun 2018-an. 2018. Tapi nggak kapok ya main Shogun. Enggak. Karena memang jiwanya Shoguner sejati nih kayaknya nih. Soalnya kan kemana-mana temenin Pakai gua. si blue. Namanya Blue motornya. Nah, terus kalau lu nih Cak, kultur yang lu alami, lu kan gue tahu lu main motor kemana aja kan? Yap. Main motor A, motor B, motor C, terus akhirnya lu main motor Shogun. Lu shock kultur nggak sama dunianya Shogun? Apa sama aja sama motor yang udah-udah? Sebenarnya sih semuanya sama ya bang. Tapi gue belum berani belum berani ya. Malah gue nggak usah masuk karena males ketemu orang-orang toksik lagi, kayak komunitas beberapanya. Aduh, pusing. Berarti lo kalau kayak gitu pernah tersakiti sama beberapa perkumpulan dong lo Ya, ya cuman males aja gitu, males ketemu yang nggak enak-enak gitu. ya, makanya udahlah main Shogun ya udah sama kayak Satria aja. Oh Satria nggak lu masukin ya? Satria makin dong. Wah Satria Bondo gede promosi. Grupnya udah nggak ada tuh, nggak usah promosiin. Iya. Satu komunitas sama gue sebenarnya. Terus lu di Shogun kenapa nggak mau komunitasan gitu? Belum bonding kah atau gimana kah? Atau kalau mau bikin komunitas sendiri? Ah, brengsek, bikin komunitas sendiri nih. Penyusup Anda. Enggak. Iya. Kalau gua lebih kayak sekarang males pusing sih bang. Males pusing.
Nggak mau diatur-atur berarti. Ya cukup satu aja. Satu PGTC udah cukup. Oh, lu jadi intinya nggak mau banyak-banyak komunitas lah. Iya betul Ya. betul. Sama satu lagi ya, gue males toksik aja gitu banyak kan. Gue masuk grup ini, udah pusing nih sama ini, terus gue masuk grup ini lagi, ini toksik, ini tuh pusing. Ya, memang itu dunianya motor begitu Mas Yan ya. Iya, kebetulan emang banyak, cuman lebih gue males lah. Wajar dia anak bapak anak dua. Lah kan kita kan bujangan ya. Coba itu. Enggak sih, gue juga bapak anak dua. Tapi kalau gue memang nggak setua Eca, pemikiran gue masih jiwa muda nih. Setiap motor gue harus masukin ke sebuah wadah gitu. Karena buat tadi informasi spare part ya Mas Yan ya. Betul. Informasi perbengkelan dan lain-lain. Nah, tapi memang benar Eca bilang pasti akan ada sumbu-sumbu toksik di dalam sebuah komunitas gitu atau perkumpulan. Tapi banyak kok yang bahkan gue dengar dari kuping orang-orang banyak yang nyinggung gue pribadi atas nama Kampung Shogun. Itu mau manfaatin aja tuh nyari duit lewat nama Shogun gitu loh ya. Kalau menurut gue sih orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu ya dablek gitu, maksudnya di saat lo punya kesempatan untuk dapat duit lewat hobi lo, kenapa enggak ya nggak sih? Ya. Betul. Iya, jadi Coba yang ngomong itu suruh kemari dah. ya mendingan tobat kali ya daripada kesini. Ya, makanya itu Bang, kembali lagi gue Iya. nggak mau masuk komunitas lagi. Iya sih, Hanya benar. cukup satu. Benar. Sudah mendewasakan gue dalam jalur otomotif. Tapi lu kenapa? Oh tadi udah dijawab sih. Ya berarti alasan lu kenapa lu mau ke Kampung Shogun karena pertama bukan komunitas, yang kedua memang ya kok Gue kenal lu juga udah lama Bang. ini jangan bicara lu kenal Iya, gua iya, gitu kan. iya. Bahkan gua sama lu juga lebih dulu gua kenal bapak lu gitu, bukan begitu Bang? Iya kan ya? Jadi intinya lu main kesini itu karena visi misinya tuh supaya gimana hobi ini bisa bermanfaat lah. Bermanfaat buat semuanya, terutama buat diri pribadi ya, biar dapat duit gimana caranya kayak gitu ya. Entah lo jualan jaket kayak, entah lo jualan baju, entah lo jualan aksesoris, apapun. Dan di sini lo mau jualan apapun gua halalkan gitu, terkecuali narkoba dan lain-lain itu enggak gua bolehkan lah intinya. Kalau touring tuh di support banget nggak Bang tuh Bang tuh? Ya kalau touring, bicara touring nih, kita juga nggak mau memaksakan wajib touring dan lain-lain gitu ya. Terus kalau mau masalah support, ya boleh ditanya sama bapak yang nonton di situ tuh. Kemarin touring bagaimana kita waktu bertiga? Ke Bandung guys, ke Bandung. Dari Bandung ke Jakarta. Dan gua nggak diajak. Bukan Gua juga sama ya Mas. Bukannya nggak ngajak, Eca minta diajak, cuma guanya ya karena dia galau kan, bininya lagi bunting gede gitu, ya akhirnya tidak gue ibahkan. Nah kalau Mas Yan Andre waktu itu nggak gue ajak karena dia gue tahu dia kerja, akhirnya gue touring bertiga waktu itu gue tuh. Dan kalau touring sama Kampung Shogun ya, memang belum pernah, dan kemarin baru pertama gue main ke Bandung sama 2 orang tuh, ya alhamdulillah sih. Kedepannya bakal ada next program, entah kita motocamp atau touring lagi. Enaknya touring sama kita tuh ya enak aja gitu. Jakarta Bandung 2 jam gitu. Gila. Ya nggak sih, sebenarnya itu hanya pengen coba-coba aja, bisa nggak ya berapa jam ya dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung, nah, intinya gitu. Terus saran buat teman-teman pemula kalau mau cari Shogun yang seperti apa Mas Yan? Kan ada tuh yang pemain baru punya duit banyak sama pemain baru yang tidak punya uang banyak tapi pengen main Shogun. Jalan tengahnya gimana kalau mau cari Shogun? Maksudnya nyari Unit. Gimana ya? Ya sesuai budget lah. Ya seandainya ada di tengah, apa yang harus dipentingkan di awal? Tampilannya atau kondisi mesinnya? Mesin sih yang utama. Mesin lah ya. Mesin. Jadi Paling utama lah itu paling mesin. utama mesin lah ya. Kalau body mah gampang lah ya. Bodi gampang. Kalau lu Lica, lu kan dia kan pemain lama kan tadi. Kalau lu pemain baru. Kalau lu jalan tengahnya mau beli Shogun itu cari yang seperti apa? Pertama budget. Kedua kondisi motornya dia dari mana tuh? Histori motor berarti ya. Betul. Kan susah juga tapi nyari histori motor. Kan- Dia nggak tahu dari Iya mana sih. dari mananya. Ya kan nggak mungkin nyolong. Lu lebih penting mesin apa body? Gua lebih penting mesin Bang. Oh mesin juga berarti ya. Iyalah. Kalau gue sih lebih penting body. Kenapa? Karena Coba. body sekarang udah rare semua.
Harga stripping udah melejit. Bener. Harga body udah melejit. Bener sih, bener. Kalau mesin masih bisa kita akalin tuh, maksudnya Akalinnya gimana? pakai yang tidak ori, pakai yang aftermarket dan lain-lain kan harganya masih di bawah tuh. Contoh kita sebut brand aja lah NPP masih murah lah tuh. Jadi masih bisa diakalin. Kalau gue ya carinya lebih ke tampilan. Karena kalau mesin gampang lah urusan mesin. Kalau mereka kan maunya mesin nih gitu kan. Kalau gue enggak, gue lebih ke body. Jalan tengahnya menurut gue cari yang tadi sesuai budget. Misal budget lo 3 juta, ya udah lo cari yang 3 juta. Tapi biasanya kalau cari yang segitu akan ketemu jackpot yang luar biasa. Contohnya di saat lo mereparasi bagian mesin, tiba-tiba A, B, C-nya, nah Eca lah yang sering berpengalaman tuh nemu 7.000. noken as grepes ya kan. 7.000 kemarin tuh. Nemu piston Yoda Baret dan Shogun keren cok. Di saat piston Yoda Baret dan lain-lain ngebul kayak jarang gitu. Paling tenaga doang lemah, cuma ya motor badak lah. Ada kisah bahwa Shogun nggak ada bensinnya hidup gitu. Maksudnya bau bensin aja bisa jalan gitu kan. Nah, dalam arti kan berarti itu motor kuat gitu. Berarti kan. berteman sama Supra juga ya? Kalau Supra kasta bawa-bapak sih ya, lebih ke bawa-bapak kan. Motor nyaman lah kalau itu. Kalau ini kan masih ada nuansa sporty anak mudanya kan. Iya. Kalau Supra itu ya motor enak juga sih, tapi kita tidak bisa sebutkan gitu. Oke, terakhir nih. Berarti Eca menyimpulkan tidak penting lah komunitas di dalam sebuah perkumpulan motor gitu ya, nggak terlalu penting ya. Ya. Kalau Mas Andre penting. Jadi buat lo semua, lo bisa menyikapinya nih. Solusinya gimana biar keduanya bisa ketemu? Cari wadah yang tidak berlandaskan komunitas kalau menurut gua. Contoh seperti apa? Kampung Shogun. Yoi. Tidak ada komunikasinya. Nah kan hanya duduk bareng, ngopi bareng, sharing segala macam. Lu cuman duduk di pinggir jalan situ, Iya. sebatang dua batang pulang. Nggak masalah, nggak masalah. Dan kita tidak mewajibkan kalian servis di sini gitu. Karena gue percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan gue percaya lu pasti juga punya bengkel masing-masing gitu kan. Ya kalau lu percaya sama kita ya alhamdulillah kita kerjakan. Tapi di sini tidak perlu servis gitu. Tidak perlu servis, tidak perlu beli apapun di sini. Ya kalau memang mau beli silakan, tidak beli nggak apa-apa. Yang penting guyupnya aja sih kalau menurut gue ya, nongkrong barengnya, terus cerita-ceritanya dan lain-lain. Jadi gua ambil jalan tengah, tidak perlu ada komunitas nggak masalah. Tapi baiknya memang kalau misalnya mau berkomunitas silakan. Itu akan lebih baik karena akan menimbulkan rasa solidaritas yang lebih tinggi, membantu juga dan lain-lain. Tapi kalau Jangan salah melangkah tuh pokoknya. kalau lu punya mental seperti Eca yang nggak mau berkomunitas, lebih baik jangan dipaksakan karena akan kepaksa sendiri, nanti lu akan merasa terbebani sendiri, intinya gitu. So, yang mau servis Shogun silakan datang ke Kampung Shogun, yang mau ngopi-ngopi silakan datang ke sini karena insya Allah kita akan ada warkopnya nih sebelah sini. Yang mau cerita-cerita silakan juga. Terus jangan lupa follow media sosial kita ada di bawah sini. Nanti kita ada live-nya juga dan lain-lain. Intinya seputar problematik dunia motor lah intinya. Jangan lupa di subscribe juga akun channel YouTube Kampung Shogun karena dari sini nanti kita akan kasih edukasi ke teman-teman apapun itu, baik tipis-tipis ataupun edukasi besar juga. Info-info ngopi, info-info touring, mudah-mudahan ada. Info Mangu. Info Mangu. Mangu tuh begini bang tuh. Mangu bukan itu cowok artinya, gue nggak tahu udah lupa. Mangu tuh bengong. Oh ya info bengong ya kan, info-info dan lainnya. Intinya silakan yang mau berkomunitas dan silakan juga yang mau tidak berkomunitas karena dua-duanya sama-sama punya nilai positif, dua-duanya juga sama-sama punya nilai negatif. Hati-hati melangkah, hati-hati berkomunitas karena tidak semua yang kalian ingin positif bisa berhasil dengan positif, tidak semua yang kalian inginkan bisa berhasil negatif juga. So, buat teman-teman semua, jangan pernah takut main Shogun karena masih ada kami Kampung Shogun. Silakan datang ke sini, kita tunggu kalian buat ngopi di sini. So, thank you banget. Ciao.